nonton podcast Menjaga Waras ini. Kenapa sih Menjaga Waras itu bisa ada di Kabupaten Bekasi ataupun di kampus Universitas Pelita Bangsa? Apa awal mulanya inisiasi Menjaga Waras ini bisa muncul, dan kenapa Menjaga Waras ini sampai sekarang bisa eksis terus dan sampai sekarang juga sampai ada ruang-ruang podcastnya seperti itu, dan akan kita kulik bareng-bareng. Maka kembali lagi di Menjaga Waras Podcast. Oke, di pertemuan kelima ini kita menghadirkan sosok pembuat ataupun yang menginisiasi terkait adanya Menjaga Waras ini. Dan di sini beliau sudah hadir, Saudara Rotan, itu secara panggilan di organisasi Mapalanya. Kalau misalkan nama aslinya itu Muhammad Ridwan. Ya, nggak apa Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan aja ya? Ya gitu. Jadi ini kita hadirkan di sini Muhammad Ridwan untuk kita mencoba untuk mengulik kembali ataupun kita mencoba untuk memperkenalkan kembali kepada sahabat-sahabat Waras ataupun teman-teman semua yang menonton podcast Menjaga Waras ini. Kenapa sih Menjaga Waras itu bisa ada di Kabupaten Bekasi ataupun di kampus Universitas Pelita Bangsa? Apa awal mulanya inisiasi Menjaga Waras ini bisa muncul, dan kenapa Menjaga Waras ini sampai sekarang bisa eksis terus dan sampai sekarang juga sampai ada ruang-ruang podcastnya seperti itu, dan akan kita kulik bareng. Pengurusan cuman ngelihat di kampus kayaknya kita masih ngerasa kurang. Ya. Kok nggak dapat feel kalau kata senior mah intelektualnya gitu ya. Sebagai mahasiswa kok kayaknya kurang intelek nih, karena nggak adanya ruang diskusi sih, gue lihat sih gitu. Yeah. Mungkin ruang diskusinya ada tapi di internal organisasinya masing-masing. Nah itu akhirnya keresahan itu karena ruang diskusinya cuma di dalam internal doang, kita coba buat keluar gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin referensi dari angkatan-angkatan sebelumnya ngelihat mereka aktif buat berdiskusi di warung kopi, terus juga karena diskusi-diskusi tersebut akhirnya timbul solidaritas, terus ada pergerakan kayak gitu. Nah, kenal satu sama lain salah satunya. Nah, ngeliat dari itu sih. Terus juga mungkin referensi dari lu juga karena sempat main ke kampus lain atau kayak gimana kan. Terus ngebandingin sama Pelita Bangsa, bener-bener yang kok ini kampus nggak kayak kampus pada umumnya gitu. Gue juga sempat main keluar, gue ngeliat gue pernah main ke Sumbar tuh, Sumatera Barat, ke ISI, Padang Panjang. Gue ngeliat pas masuk gerbang itu banyak lingkaran-lingkaran diskusi. Karena di sana itu kampus seni, jadi diskusinya ya di bidangnya masing-masing. Ada yang tato, kursus tato, apa bahasanya ya? Terus ada yang diskusi terkait kesenian, pokoknya macam-macam lah. Gua ngeliat pas masuk kampus tuh bener-bener hidup tuh suasana kampus. Nah dari situ juga gua ngerasa kayaknya kita butuh deh kampus kita ramah buat ruang-ruang diskusi gitu. Ditambah juga kita nggak punya area diskusi kan di kampus. Yang seharusnya kalau kampus tuh seharusnya sih ya ada kayak ruang rindang gitu, ruang hijau yang teman-teman mahasiswa bisa kumpul, ngelingker, ngobrol, mungkin sekedar ngerjain tugas kah di situ atau seperti apa. Nah itu sih keresahan dari itu sih, dan itu sama lu gitu, keresahannya sama. Terus juga kita sempat ngobrol sih sama beberapa teman-teman mahasiswa lainnya, ada beberapa
orang yang mau kita ajak, cuman kebetulan waktunya nggak bisa sama, akhirnya ya udah kita berdua aja gitu. Iya. Gitu sih awalnya sih. Tapi kita teh mulai teh di tahun 2023 atau 2022. Pasnya itu 2023 2023 deh. 2023 ya? Kelar kepengurusan deh. mulai launching itu ya. Akhir 2023 akhir. Iya kayaknya, gue lupa sih. Soalnya kan di fase itu kita juga ngelihat kondisi mahasiswa kan. Yang pertama kita analisis itu kan ketika lu ngobrol sama gua mengenai kondisi kampus. Kita analisisnya itu kan lewat dari pasca Covid. Ya kan? Analisis kita itu lewat di pasca Covid. Pasca sama sebelum Covid. Sebelum Covid itu informasi yang kita dapat ataupun analisis yang kita dapat itu teman-teman ataupun di angkatan-angkatan lama itu banyak ruang-ruang diskusinya lewat dari warung-warung kopi, warung-warung depan kampus kan. Warkun. Iya, di Warkun, warung Kuningan kan. Terus juga warung Revolusi. Iya. Iya. Itu kan dari setiap warung itu ada geng-gengnya masing-masing. Iya, benar. Ada gengnya organisasi apa, ada gengnya organisasi B dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebelum Covid itu katanya kan kayak gitu. Hingga akhirnya ketika ada satu isu yang notabene itu masalah kampus ataupun masalah di luar dari kampus, semua jadi satu. Itu kan yang kita dulu dapatnya kan kayak gitu ya. Akhirnya kita ngelihat dari sebelum sama pasca Covid-19. Keresahan kita tuh awalnya apa sih, Men? Ya nggak tahu sih. Kalau gue sih lebih ke hobi sih ya. Gue lebih Hobi ngobrol. Ya hobi ngobrol. Cuman mungkin beberapa orang ngelihat seharusnya mahasiswa itu ya banyak diskusi, banyak baca buku gitu. Ya. Cuman nggak tahu juga ya gimana cara ngomongnya. Intinya sih dari banyaknya dari ribuannya mahasiswa Pelita Bangsa, kita pengen ada orang-orang yang punya punya keresahan yang sama, akhirnya nimbrung gitu. Ya. Itu sih lebih ke situ sih. Kenal atau nggak kenal sih awalnya. Nah itu sih. Lu dengan pandangan lu yang survive lu kan udah di mana-mana tuh. Maksudnya udah ke Sumba tadi kan. Iya. Ke Padang Panjang. Terus dengan gua survive-nya di ruang lingkupnya Jabar. Dengan ke DKI sedikit kan, maju sedikit ke DKI. Ngelihat sama kan, yang kita lihat itu sama, pandangan kita sama, akhirnya kan kita menimbulkan rasa keresahan. Dikarenakan ada statement bahwasanya pasca Covid-19 itu degradasi. Oh iya. Ya kan? Iya. Kita dapat informasi itu kan. Adanya degradasi, penurunan intelektualitas, penurunan ekonomi, penurunan semuanya lah. Ekonomi sia itu mah. Waduh. Tapi emang bener. Ini sih ke nalar kritis teman-teman mahasiswa yang sebenarnya itu ada tapi tidak terekspos. Ya. Nah, salah satu tujuannya ada menjaga waris itu pengen Membangkitkan lagi. si menjaga waris jadi wadah untuk teman-teman yang kritis gitu. Ya. Atau teman-teman yang pengen tahu tentang hal-hal baru atau seperti apa gitu. Lebih ke sana sih gitu. Terus akhirnya terbentuklah menjaga waras ya. Iya, terbentuklah menjaga. Cuman sebenarnya komitmen awal kita tuh lumayan cukup apa ya? Lumayan cukup bukan kompleks. Lumayan cukup susah kita membuat komitmen untuk menjaga waras karena menjaga waras ini apa, terus untuk apa, terus mau bagaimana gitu kan. Mau dibawa kemana Gitu. Nah, karena latar belakang masing-masing kita coba nggak mau mempersulit diri juga kan. Betul.
sebenarnya gitu sih, lebih ke ya udah karena ngelihat kampus nggak ada yang ngajak, nggak ada ruang-ruang diskusi, kita coba ngambil peran itu aja gitu. Betul. Lebih ke sana sih. Dan setelah diskusi pertama ternyata apresiasinya cukup baik. Nah karena itu akhirnya kita coba lanjutin, karena pas awal kita mulai di diskusi pertama kita nggak berharap mau ngelanjutin kan. Iya. Ya udah, kebetulan ada topik menarik nih, kita coba sajikan ke teman-teman, terus akhirnya responnya bagus, terus berlanjut aja ngalir gitu. Nah akhirnya ada diskusi baru dengan topik yang baru, terus dengan narasumber yang baru gitu. Dan kita juga kan targetnya juga nggak banyak, Ben. Gak banyak ya, benar-benar. Kita cuman punya target tuh, gua punya target, ke lu bilang gua punya target minimal 10 orang yang hadir. Lu lebih kecil dari itu. Gua 5 orang doang. Nggak taunya ada yang hadir kan lebih dari itu semua. lebih dari itu. Kita juga nggak expect. Nggak expect, benar. Iya. Itu sih karena kita enggak ngasih ekspektasi tinggi kali ya. Jadi, oh ternyata antusiasnya lumayan baik gitu, dari teman-teman mahasiswa. Gitu sih. Tapi sebetulnya kita punya tujuan nggak sih untuk menjaga waras itu? Serius gue masih mikirin. Nggak tahu sih ya, mungkin beda-beda kali ya. Apa namanya, tujuan yang lu kepengen sama tujuan yang gua kepengen. Iya. Kalau gua secara personal, yang gua rasa sih lebih ke apa ya, ngambil peran aja sih. Ngambil peran, karena kayaknya kalau nggak ada yang memulai, nggak bakalan mulai nih gitu. Walaupun nanti ada yang muncul ya, walaupun nanti mungkin ada yang mulai, cuman peran itu belum ada yang ambil gitu. Nah akhirnya gue rasa kayaknya peran ini gue ada yang ambil gitu. Lebih ke sana sih. Nah cuman kan kita lihat ya, pada akhirnya menjaga waras ini akhirnya bahasanya apa ya, sedikit banyaknya menginfluence teman-teman mahasiswa lainnya. Akhirnya buat diskusi juga. Nah apa ya, sedikit banyaknya ngerasa apa ya, ngerasa cukup puas ya, bukan puas sih, lebih ke apa bahasanya ya? Pokoknya itulah intinya. Tapi kalau bisa dari tujuan gua, kan tadi tujuan lu kan buat munculin hal baru ya di kampus. Kalau gua tuh kan, kalau lu bilang karena akan menjaga waras ini kan bentukannya itu bukan hanya dari keresahan yang sama, tapi bentukannya juga buah dari dinamika kita. Lu punya pendapat apa, gue punya pendapat apa, dan kita selalu punya pendapat yang berbeda. Tapi akhirnya kita punya solusi yang sama, ya kan? Kalau gua kan pengen adanya ruang diskusi yang output. Yang ada output. Satu, ada outputnya. Kedua, itu bisa narik teman-teman yang lain untuk bisa membuat sebuah ruang-ruang diskusi yang berbeda. Gitu. Dikarenakan apa? Ya ngelihat kampus yang notabene cuman bocah, teman-teman mahasiswa gitu kan, datang ke kampus, ke kantin, nyerongin HP, langsung ML. Terus ngobrolin organisasi, ya udah setiap masing-masing organisasi. Akhirnya kan kita, gue punya keresahan dan tujuan gue pengennya ngebentuk menjaga waras ini dari apa namanya, dari adanya menjaga waras ini akan ada menjaga waras yang lainnya gitu. Kalau gue kan gitu. Iya benar. Iya benar. Gitu. Tapi pandangan lu gimana, men? Kalau misalkan ternyata ketika kita ngundang senior ataupun mantan ketua-ketua gitu di ruang-ruang diskusi, terus tiba-tiba ada pandangan dari dosen ataupun pihak akademis lah yang kurang sepakat. Gimana menurut lu? Kalau gue sih ngelihatnya malah itu kampus telah mendegradasi diri kan ya. Anjir. Karena mendegradasi seharusnya ya anjir,
ini terlalu kayak intelek banget ya. Maksudnya enggak gitu. Gua Emang kenapa sih kalau intelek? gue coba sederhanain ya. Seharusnya kan kampus tempat pikiran-pikiran itu disampaikan, terus pikiran-pikiran itu diadu. Iya. Nah, adanya ruang diskusi berarti kampus sudah berjalan dengan benar gitu, sesuai dengan tracknya gitu. Iya. Nah, tapi kalau seumpamanya ada pihak kampus yang tidak terima dengan hal tersebut dan tidak melihat secara objektif, menurut gua kampus ya tadi yang dia mendegradasikan dirinya gitu, menurunkan kualitas dirinya sendiri gitu. Gitu sih. Sebenarnya nggak perlu takut, malah semakin bagus teman-teman mahasiswa kritisnya, semakin kuat nalar berpikirnya, semakin punya kualitas kampusnya. Iya. Gitu. Ya kayaknya sih kalau ya mungkin beda tipe kampus kali ya. Iya. Karena mungkin kita teman-teman di kampus Universitas Pelita Bangsa rata-rata mahasiswa karyawan, jadi style kampusnya seperti ini gitu. Cuman gua nggak tahu sih apakah ada tipe-tipe kampus atau emang seharusnya kampus ya semuanya sama gitu. Iya. Ya ada Tridharma perguruan tinggi, ada peran dan fungsi mahasiswa gitu. Nah itu sih ya mungkin mereka menganggap di kampus diri mereka seperti itu ya nggak apa-apa lah. Iya. Bebas lah ya. Bebas lah. Cuman ya gua rasa sih teman-teman mahasiswa ketika mulai sering berdiskusi, terus sering buat kajian, terus juga nggak cuma sekedar bicara akademik. Bener akademik itu benar-benar penting, tapi karena kita terikat dengan Tridharma ya, ada peran dan fungsi juga, ya jadi salah kalau seumpamanya hanya akademik saja sih menurut gue. Tapi Kalau sepenting apa sih, men? Sepenting apa sih diskusi itu? Gimana ya? Nggak tahu sih ya. Ini pendapat gue ya. Iya. Ketika kita berdiskusi itu kan ada proses bertukar informasi ya. Iya. Nah, proses bertukar informasi, terus menyampaikan pendapat, terus membantah pendapat lawan bicara atau berargumentasi atau berdebat. Nah, menurut gua proses itu membuat teman-teman mahasiswa menaikkan nalar kritisnya gitu. Itu sih. Jadi kalau kita hanya menerima apa yang disampaikan dan menelan mentah-mentah, menurut gua bukan mahasiswa gitu. Itu sih. Jadi penting banget diskusi sih menurut gua. Berarti kalau misalkan ada orang yang nggak menerima ruang diskusi, itu gimana men sebutannya? Gua aja. Lu bisa lah ngasih nama buat hal itu. Enggak, kalau dari lu gimana gitu kalau misalnya ada orang yang nggak menerima, kalau misalnya ada orang nggak menerima adanya ruang-ruang diskusi kayak menjaga waras, kayak perpustakaan kantin gitu, itu gimana? Itu disebut apa gitu? Disebut nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Karena kan masing-masing punya pemikiran berbeda-beda ya. Lu jangan paksa gua ke ini dong, ke Apa tuh? di jurang. Kan di penjara gue nanya doang. Gua kan orangnya main aman. Tahu sendiri. Gitu. Aduh. Apa lagi ya? Kita sejarah menjaga waras. Tapi gini, gue yang nanya ya, kan karena ini podcastnya menjaga waras ya. Iya, kita ya udah, yuk. Ya. Kita sampai jam berapa sih? Jam 3? Iya, sampai jam 4:30 sampai mendekati imsak. Nanti imsak bareng aja di sini sambil diliatin kamera. Menurut lu ngelihat proses di menjaga waras gitu ya, dan akhirnya banyak sekarang teman-teman ada ruang-ruang diskusi baru. Yeah. Nah,
ada hal yang lu rasa belum tercapai, belum terkait output dari ruang diskusi? Output dari ruang diskusi ada Apa tuh? gerakan, Oke. Gerakan seperti apa yang lu harapkan? demonstrasi. Demo. Parah ya? Parah. Nggak tahu gue kayak soalnya gue ngelihatnya gini men. Tujuannya kita ngebuat ruang diskusi itu kan untuk memantik. Pantikan itu harusnya bisa dibuat jadi bahan kajian. Bahan kajian bisa dilemparkan, bisa dirajik sampai semaksimal mungkin hingga akhirnya menjadi kajian akademik. Kajian akademik itu bisa kita lontarkan ataupun kita sampaikan kepada pihak kampus ketika misalkan tujuan yang kita tempuh itu untuk kebaikan kampus kita. Kalau misalkan ternyata kajian akademik kita tidak diterima dengan alasan yang nggak jelas dari kampus, berarti kan selanjutnya, output selanjutnya itu adalah demonstrasi. Karena ya pihak kampus tidak menerima sebuah kajian akademik yang udah dibentuk oleh teman-teman gitu. Teman-teman kolektif khususnya. Gitu. Lebih ke perbaikan. Iya, tujuannya kan perbaikan, bukan gedor-gedor terus ya udah gitu nggak ada output apapun. Enggak lah. Oke. Ngapain juga gitu kan kita ngegedor-gedor terus nggak ada perbaikan sama sekali gitu kan. Tuh dikarenakan ruang-ruang diskusi di kampus juga udah mulai rame, ya gue juga kan udah bilang ke lu bahwa kayaknya kita udah harus mulai ke digitalisasi. Iya benar. Ya ini lewat podcastnya Menjaga Waras. Bagus Gitu. sih, gua harap sih lu konsisten ya. Waduh, lu sama gua kan lu juga yang menginisiasi ini. Kan ada Bang Husni sekarang. Bang Husni emang selalu terdepan ngomongin masalah diskusi dan lain sebagainya, dan gue juga tahu kesibukan lo apa sekarang. Cuman kan tetap bagaimanapun juga pandangan gue kadang-kadang kan selalu terlalu ambisius. Ada harapan baru sih sebenarnya, cuman nggak mau naruh itu terlalu tinggi gitu. Ya kalau seumpamanya bisa direalisasikan bagus gitu. Dan kalau bisa menginfluence juga banyak orang gitu, baik orang Iya, yang lain. harapannya sih gitu. Itu apa namanya, ada statement-statement yang dibikin story gitu. Maksud gua ketika ada suatu isu atau ada topik yang sekiranya kita butuh speak up, nggak perlu harus buka diskusi atau nggak perlu harus bikin podcast, tapi kita bisa ambil wawancara orang untuk ngasih statement, durasi 1 menit atau 2 menit, itu cukup gitu. Untuk dapat pandangan orang gitu ya. Itu bisa dimasukin ke IG atau story gitu. Iya. Kayaknya bagus itu. Ya menarik juga sih. Iya. Jarang juga. Tapi itu jatuhnya kayak wawancara ya? Iya, wawancara. Iya. Tapi kan itu akhirnya statement orang-orang itu bisa memancing sebuah pembicaraan gitu, bisa memancing sebuah diskusi. Ya dan itu usul gua sih. ya, buat kedepannya. Iya, nanti bisa kita kerjain bareng-bareng. Oke. Teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lain juga bisa aja bikin wadah-wadah kayak gini gitu. Iya. Jadi label Menjaga Waras itu sebenarnya milik bersama gitu. Jadi bisa aja dilanjutin sama siapa aja dengan nama yang berbeda gitu. Gitu sih. Bisa dilanjutin sama siapa aja? Sama siapa aja dengan nama yang berbeda. Iya. Oke. Jadi ada Menjaga Waras lain gitu. Gitu sih. Iya. Karena ya Menjaga Waras ini buat ya global. bukan milik Bukan 1-2 orang iya. gitu. Jadi milik semuanya sih. Output gue mungkin di Menjaga Waras ini pengennya ya ke depannya tuh terus ada
intinya nggak mati. Hmm. Walaupun nanti lu sibuk dengan kesibukan lu yang nggak tahu kedepannya kayak gimana, dan gue juga nggak tahu kedepannya kayak gimana. Ya berarti sama aja kayak statement lu ya. Ya maksudnya ya tetap hidup gitu. Mau dari podcastnya, mau dari ruang-ruang diskusinya, mau dari konten-kontennya, itu tetap hidup. Siapapun yang mau masuk ke penjaga waras, ke kameramen, siapapun yang mau memegang menjaga waras, kita buka ruang selebar-lebarnya, gitu kan? Iya benar-benar. Iya udah. Iya sih sebenarnya kata menjaga waras itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Betul, itu maksud gua. Akhirnya Padahal kan, kita apa ya? kita kan orang-orang gila, Iya, men. mendingan kayak Cikarang Melamun. Nah, iya, Cikarang enak kan ngelamun. Melamun, tapi kerjaan di diskusi kan. Iya. Kita menjaga waras kayak Serius banget gitu. Iya. Iya, kameramen gimana? Iya sih. Ya serius banget. Ya itu sih, cuman karena nggak dapat dan kita harus tayang, Iya, ya kan? kejar tayang. Kejar tayang. Akhirnya ya udah menjaga waras. Awalnya usulannya apa? Dari menjaga waras. Terus apalagi sih? Pokoknya banyak usulan lu sama usulan gua. Cuman akhirnya kita, dikarenakan lu kan pas ada muncul nama menjaga waras, terus lu nyoba bikin desainnya kan lu. Ternyata cocok, Gus. Akhirnya udah dibuat. Sampai kan langsung lu kepikiran buat pengen bikin kaos. Iya kan? Iya, jualan ya. Tapi rencana kita mau jualan juga nih kaosnya. Itu nanti di luar ini aja. Oh, di luar jangan ya. Jangan dulu sekarang ya. Iya. Oke, siap. Nah, ya harapan gua nggak perlu harus ada lu, nggak perlu harus ada gua, tapi tetap ada kegiatan diskusi Ya. gitu. Mau itu namanya apa, terserah. Yang penting ya gitu lah pokoknya. Ya, lewat apapun lah ya. Ya, lewat apapun ya. Yang penting kita berusaha untuk menjaga kewarasan orang-orang. Apa gitu? Enggak juga sih, cuma nama doang biar keren. Biar keren doang ya. Padahal mah kita orang-orang gila yang ngobrolnya ngelantur banget kan. Yang nggak jelas. Iya benar. Ngobrol sampai pagi. Tapi ya udah ya. Ada lagi nggak, men, yang pengen diomongin? Aman, cukup. Cukup. Ya nanti seiring berjalannya waktu pasti ada sih yang gantiin, gue yakin itu. Iya. Iya. Pasti buka ruang buat di sini juga kan. Mungkin itu aja obrolan Ngalor terkait menjaga waras, obrolan ngalor ngidur menjaga waras. Dan perlu kita informasikan juga ke kawan-kawan bahwa menjaga waras munculnya itu gara-gara obrolan yang kayak gini doang. Ya udah gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.